Pengembaraan merupakan suatu proses bagi anggota muda HMP Ayudhistira dalam mendapatkan nomor register. Dan kami, Angkatan Lantang Derai, akan mendaki ke Gunung Kerinci 3805 mdpl. Pendakian baru saja dimulai. Kita bertujuh, termasuk dua pendamping. Ada Kang Anang dan Kang Zidan. Kalau yang ini, Ilham. Dia orangnya kocak banget. Kalau yang ini Awan. Sebelahnya ada Jihan. Lihat aja di atas gimana. Kalau ini Ganjar. Dan ini Pras. Nah, sekarang kita udah nyampe di Kesiko. Nah, untuk ketinggiannya itu sekitar 1250 dipakai altimeter ya. Kita berangkat OTW di jam 11.35. Perkiraan nanti kita makan siang di jam 12 atau di jam setengah 1. Ya, kita langsung Akhirnya kami sampai di pintu rimba di jam 1 siang. Cuaca yang tadinya panas berubah menjadi sedikit mendung. Kami bisa berharap kepada Tuhan bahwa tidak terjadi hujan badai saat kami berada di jalur. Jalur yang kami lewati masih berupa hutan yang rimbun, begitu asri dan memanjakan mata. Monyet, tupai, dan burung berada di mana-mana. Mereka seperti sedang menyambut kami. Jalur yang kami lewati begitu becek, imbas dari hujan badai kemarin. Genangan air mulai masuk ke sepatu yang kami kenakan, menandakan bahwa perjalanan yang sesungguhnya sudah dimulai. di trek pos 1 ini kebanyakan kayak hutan tropis gitu, tertutup, terus banyak juga hewan-hewan kayak monyet tuh di daerah. Banyak monyet juga. Ini juga monyet. Ini juga monyet. Ini juga monyet. Aku tuh monyet. Jalan Ini bapak monyet. Ini bapak monyet. jalan nyunyep. Nyocok. Durian ya? Udah rambutan, cowok. Itu mah duren. Masa kecil, kan? durian ini? Duh, ini rambutan anjir. Tuh, Nyocok gue, tapi nyocok. gede. cuma Dalam diplekah. cuma Buka dulu, buka. Dan tengah jalan bawa. Dan tengah jalan bawa. Carrier itu udah berat, Cok. mau dipitek Gue. sih ngapa? Durian merah gitu, cowok. Iya kan. Setelah memperdebatkan buah itu tadi antara rambutan atau enggak, ternyata itu rambutan hutan. Ya sudahlah, akhirnya kita melanjutkan lagi perjalanan menuju ke pos 1. Untuk treknya tidak begitu nanjak, dia tergolongnya masih cukup landai, dan kita juga masih explore terkait hutan yang ada di Kerinci. Dan kita juga masih menemukan banyak sekali tanaman dan hewan yang khas. Orang uli kesel, putus banget. Gaya lu sama aja. Semangat guys. Dan akhirnya kita sampai di pos 1, Dah nyampe pos pos 1. Bangku Panjang. Gimana, Ji? Dan di sini kita melakukan orientasi medan, sekaligus mengistirahatkan badan sekalian ormet. yang lelah. Sampai di pos 1 itu estimasi kita jalan sekitar 30 menitan. Dan itu snack, dan itu juga kita tentang flora faunanya apa aja. Tadi kita ngeliat kalau dari faunanya tuh ada monyet yang warnanya coklat gitu. Terus Itu juga kita bawa tuh. nah, terus habis itu kita juga ngelihat kayak buah-buah kayak rambutan, tapi nggak tahu itu rambutan atau durian. Setelah penat selesai,
dan navigasi sudah dilakukan, kami melakukan perjalanan lagi menuju pos 2, pos Batu Lumut. Dan untuk kondisi trek masih cukup landai dan masih becek. Untuk tumbuhan dan hewan kurang lebih sama seperti menuju ke pos 1. Di sini tuh masih ada sinyal guys. Siapa ya yang bilang? Jadi enak kalau mau HP-an di sini masih enak. Iya nggak sih? Jalannya juga enak kan? Enak banget guys. Soalnya kalau dari pos 1, pos 2, pos 3 sampai pos 1 tuh enak. Cuma kalau udah shelter 1 ke puncak tuh. Ini gini. Dibaca ya. Tengtung dibaca ya. Pada akhirnya kita sampai di pos 2 Batu Lumut. Disitulah kami memutuskan untuk mengisi tenaga terlebih dahulu dengan memasak sandwich dan membuat kopi. Kita lagi masak ini masak sandwich nih. Sandwich. Oh, sandwich ini. Sandwich. Apa tuh? Oseng roti. Siap. Oseng roti. Geng. Awan Resep ganti Awan dan Ucok. Ucok. cok. Ucok mana Lihat, Ucok? spill dong rotinya mas. Spill rotinya mas. Tuh mas tuh. Nih rotnya nih. keren. Iya, roti bentar lagi jadi tepung terigu aja. Namun kami gagal memasak sandwich roti yang kami bawa dari Purwokerto. Ternyata remuk dan tidak bisa dibuat sandwich. Kami saat itu kebingungan ingin memasak dengan cara seperti apa. Sampai pada akhirnya Awan melakukan eksperimen dengan menghancurkan roti dan menggorengnya dengan mentega. Ditambah pula dengan sosis, irisan bawang, serta keju. Kami makan dengan apa adanya. Yang penting perut kenyang dan bisa melanjutkan perjalanan lagi. Mana oseng berat guys, enak banget guys. Oh iya nya. Wis cekot. Kopi lap. Jos mak. Itu Berpengaruh ke kawan bang. Kawan cok. Jos mak. Nah. Mana mau dek kamari ke mana? So imut sumpah lu, sumpah. Udah cok. Iya, kamari kayak gampar anjing lo ini. Di video dia gini. Dulu separuh. Cok, foto cok. Ini udah tupai guys. Anjir, tupai cok. Beberapa menit berlalu, setelah kami makan, hujan rintik-rintik mulai turun. Kami pun takut apabila harus langsung terkena hujan. Sehingga kami buru-buru untuk mencapai pos selanjutnya, sambil berdoa supaya hujan tidak turun dengan deras. Akan tetapi, alam berkehendak lain. Dan inilah perjalanan yang ngebuat kita kesulitan. Udah mulai hujan. Pada saat hujan tiba, kaki Jian sakit karena beberapa hari sebelum pengembaraan, ia sempat kecelakaan. Lukanya yang belum sembuh ternyata perih ketika bergesekan dengan celana. Dan untuk trek menuju ke pos 3 sangat licin karena jalur berubah menjadi jalur air. Jadi kebetulan sekarang sore udah hujan dan kita harus pakai mantel dan kita mau nyampe ke pos 3. Target kita tuh shelter 1. Jadi semoga sih apalagi yang satu cewek dan kita ini stamina-nya labil. Ini juga hari kedua jadi berpengaruh banget, makanya harus kita lagi. Suasana waktu itu begitu chaos. Hujan besar menyerupai badai
tidak memberi kami peluang untuk tersenyum. Jalur di sana banjir besar, air turun dari atas ke bawah. Kami pun harus berhati-hati dalam langkah, karena salah langkah bisa membuat kami tergelincir akibat dari jalur yang bertambah licin. Hujan deras banget. Dari pos 2 kita hujan deras. Cuaca kok kondusif. Terus tuh lihat tuh. Banjir coy. Treknya udah kayak kali. Si Jihan udah kondusif. Paling kita nunggu sampai udah agak reda. Udah nggak segede sini. Nanti kita diriin tenda di shelter 1 guys. Kondisi nggak. Pada saat itu, kami memutuskan untuk memecah rombongan menjadi dua. Pras, Ganjar, dan Ilham melakukan advance ke shelter 1 untuk membuat tenda. Sedangkan Awan, Jihan, Kang Anang, dan Kang Zidan berjalan dengan tempo normal mengikuti Jihan. Akhirnya tim berjalan, perlahan memutuskan untuk dipecah lagi menjadi dua. Awan mengikuti Jihan untuk cepat berjalan ke shelter 1. Sedangkan Kang Anang ditemani Kang Zidan membawa carrier milik Jihan. Suasana chaos semakin menjadi-jadi karena matahari mulai terbenam, sedangkan hujan masih turun begitu derasnya. Jangan nangis dong, Dalam perjalanan mengikuti Jihan yang tidak menggendong keril, Awan sempat terkilir kakinya, sehingga mereka berdua akhirnya berhenti pas di bawah shelter 1 untuk menunggu Kang Anang dan Kang Zidan. Sesekali mereka berdua juga meminta pertolongan ke tim advance untuk turun sebentar ke bawah. Terus kita lagi bertiga OTW duluan karena si Jihan nggak bisa kita push untuk cepat dan hujan, terus semakin sore juga kita harus mendirikan tenda di shelter 1 karena kita start terlalu kesiangan. Terus tadi ya karena Jihan ada beberapa kendala fisik kan dan sakit, dia lagi haid jadi kita terus, makanya kita bertiga mau bikin tenda, 2 tenda sama 1 flat seat. Ini sedang di tengah perjalanan dan bentar lagi kayaknya kita bakal nyampe di pos 2 sih. Shelter 1 maksudnya setelah. Nah ini kita lagi di pohon bolong. Ini ada mitosnya. Cari tahu mitosnya apa ya. Setelah Pras, Ganjar, Ilham sampai di shelter 1 dan membuat tenda, akhirnya Ilham dan Ganjar turun menolong semuanya yang ada di belakang. Suasana chaos mulai teratasi dengan baik. Mental kami diuji di sini. Halo teman-teman. Jadi tadi kita sebelum sampai tempat camp, pas gue nyampe bertiga ini yang tadi bawain tenda, ada cerita sumpah seru banget sih, bukan seruan, ancok lah. Pokoknya Kang Anang, Kang Zidan, Awan, Jihan, 4 orang ini yang kita tinggal itu chaos dong. Gak kuat bawa carrier, kedinginan, tiba-tiba langsung ke tenda. Pras, baju lu mana Pras? Carrier bawain tolong. Kita turun lagi aja. Mah, anjing kaki gua kram nih. Gua betis gua ke pantat pindah. Sumpah chaos banget tadi, soalnya emang dari siang tadi hujan sampai sekarang hujan. Kondisi dingin, capek semua. Ya itulah. Ya begitulah. Nanti kita tanya pendapat yang lain ya. Gila sih, kalau dari aku capek banget. Encok badan encok. Sumpah. Kalau mau tidur.
Wes, kita makan dulu aja. Ini ada jalan bayam, ada sop, ada tahu tempe, chef tai, sama chefnya. Lidahnya mana chef? Halo teman-teman semuanya, jadi kita habis makan tadi. Terus tadi sore tuh ada cerita. Jadi kita bertiga ini 1, 2, 3 itu berangkat duluan dari pos 3 ke shelter 1. Karena apa? Karena hujan deras dan sudah sore, dan kita harus cepat-cepat mendirikan tenda di shelter 1. Karena kita nggak bisa mendirikan tenda di pos 3 itu nggak boleh, karena itu kawasan yang sering dilalui sama harimau hewan liar gitu. Makanya kita OTW dulu. Nah, pas kita udah OTW, udah nyampe ke shelter 1, ternyata si ceweknya ini, teman kita Jihan, itu dia ada problem, dia nggak kuat bawa carrier, akhirnya pembimbing kita Kanang itu double carrier. Nah, pada double carrier Kanang nggak kuat, akhirnya kita tolong kita bertiga, kita turun lagi, kita padahal lagi mendirikan tenda. Dan kondisi hujan sampai sekarang itu yang buat fisik dan tenaga kita benar-benar terkuras banget. Kita benar-benar capek banget ya. Ini tolong jangan ngobrol dulu ya, tolong ya. Itu sih. Dan alhamdulillah kita udah makan, udah tinggal tidur doang ya, nggak? Iya, email. Nah, ini tinggal tidur doang. Ya, semoga besok dikasih terang dan dilancarin sih di hari esoknya. Sumpah, gue berharap besok terang biar kita nggak terlalu capek, Biar gak ada berkarir lah. sumpah hujan tuh carrier-nya nambah berat. Itu aja sih. See you di besok pagi ya.